Adapun bahaya dan hal yang ditakuti dalam menunda-nunda taubat, maka sesungguhnya awalnya dosa itu keras hati. Dan akhirnya adalah kesialan dan kesengsaraan. Efek negatif paling pertama dari dosa adalah kerasnya hati. Kalau orang sudah keras hatinya, dia tidak akan bisa dinasehati. Padahal nasihat itu, kata guru saya Kiai Zairon, beliau mengatakan, walaupun kata-katanya keluar dari seekor anjing, ini permisalan ya, tapi bagus kata-katanya, ambil. Karena saking pentingnya nasihat. Tetapi bagi orang yang punya dosa, jangankan dari anak kecil, orang yang baru belajar, dari ulama pun, dia diomongin sama ulama tidak akan mau menerima. Karena apa? Karena kerasnya hati. Ini adalah efek negatif dari dosa. Gak mau mendengar nasihat. Ada yang ngajak sholat, marah-marah. Ada yang ngajak ke masjid, malah ngambek. Kenapa? Mungkin karena dosa. Kalau tidak ada dosa, siapapun yang mengajak, kenal ataupun tidak, minimalnya dia terima dulu walaupun tidak mengikuti ajakannya. Hatinya menerima bahwa nasihat ini adalah bagus. Bukannya malah marah, ditolak mentah-mentah. Naudzubillah. Itulah efek negatif dari dosa yang belum ditaubati. Dan sebelumnya juga sudah pernah dibahas bahwa selain membuat hati ini keras, efek dosa apa? Membuat murkanya Allah. Apalagi? Membuat Rasulullah menangis bersedih. Apalagi? Membuat syarat rezeki bagi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia. Di akhiratnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Maka waspadalah engkau melupakan masalah iblis. Waspadalah terhadap kisah iblis. Apa kisahnya? Iblis itu ibadahnya banyak, dosanya satu, dimurkai Allah sampai diusir dari surga. Artinya jangan sepelekan dosa kecil. Cuma satu dosa doang. Iblis loh, ibadahnya luar biasa banyak. Dosanya berapa? Satu. Tapi dosa satu ini tidak ditobati oleh iblis. Disuruh sujud kepada Nabi Adam tetap gak mau. Salah itu kan. Kemudian kalau kamu mau tobat, sujud kepada Nabi Adam, tetap gak mau. Jadi walaupun dosanya satu tapi tidak ditobati, ini efeknya luar biasa. Sampai diusir dari surga dan dilaknat selama-lamanya. Dan juga masalah Bal'am bin Bawra. Siapa itu Bal'am? Bal'am ini seseorang yang mempunyai Asmaul A'zam. Beliau ini punya doa yang makbul. Apa yang beliau minta selalu dikabulkan oleh Allah. Punya Asmaul A'zam. Hebat pokoknya seorang wali. Cuman karena hebatnya tersebut, beliau malah menyalahgunakan doanya. Akhirnya dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab permulaan masalah keduanya adalah berdosa. Awalnya berdosa dan pada akhirnya menjadi kufur. Iblis gara-gara dosa. Bal'am pun sama gara-gara dosa, menyalahgunakan doa. Tapi nggak mau tobat, yang terjadi Bal'am kufur, setan juga sama menjadi kufur. Lalu keduanya menjadi binasa bersama makhluk-makhluk binasa lainnya selama-lamanya. Jadi dosa itu adalah virus. Efek pertamanya mungkin tidak begitu parah. Tapi kalau virus dibiarkan akan menjalar kepada seluruh tubuh. Awalnya hanya keras hati, gak mau mendengar nasihat. Lama-kelamaan kalau tidak bertobat kepada Allah, jadinya menjadi kufur. Virusnya sudah menyebar. Kalau sudah kufur, jelas-jelas dia jauh dari rahmat Allah, terputus dari rahmat Allah. Di nerakanya juga selama-lamanya. Jadi syaitan itu akan terus menggoda. Menggodanya bukan supaya kita tidak taubat, bukan. Tapi menggodanya supaya kita menunda taubat. Harusnya taubat malam ini juga digoda syaitan supaya taubatnya minggu depan.
Mau tobat minggu depan, tahun depan. Masih ada Ramadan. Sehingga belum tobat, takutnya dia sudah meninggal. Makanya tobat itu tajibu alal faur, wajib untuk bersegera. Sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Jangan takut untuk bertobat gara-gara besok mau bermaksiat lagi. Yang penting maksiat besok tidak diniatkan dan bukan untuk main-main. Betul-betul kita niat besok tidak akan mengulanginya lagi. Kalau besok kita mengulanginya lagi, mudah-mudahan dosa yang sebelumnya sudah diampuni oleh Allah, dosa yang tersisa hanya yang besok kita kerjakan. Malamnya kita terus bertobat lagi kepada Allah. Setiap melakukan dosa, selalu bertobat dengan bersegera. Jangan menunda-nunda. Nabi SAW bersabda, kebanyakan teriakan ahli neraka dan mereka di neraka karena menunda taubat. Jadi taubat jangan dinanti-nanti, karena kebanyakan teriakan ahli neraka itu karena menunda taubat. Perasaannya dia akan hidup 1 tahun lagi, nanti tahun depan saya akan betul-betul taubat. Belum sampai 1 tahun sudah meninggal dunia. Mau bertobat bulan depan, nanti bulan Ramadan saya akan bertobat. Belum sampai bulan Ramadan sudah wafat. Atau mungkin minggu depan saya taubat, besok malah wafat. Atau kita mau bertobat besok, malam ini kita wafat. Makanya kebanyakan teriakan ahli neraka adalah karena menunda taubat. Dan memang seperti itu kan. Coba lihat sekarang orang-orang yang belum pergi ke masjid, yang belum meninggalkan dosa-dosanya, yang belum memulai ibadahnya, mengistiqomahkan ibadahnya. Kenapa demikian? Karena perasaan mereka, masih muda. Saya belum tua. Usia saya mungkin masih panjang. Nanti saja taubatnya setelah menikmati hidup. Usia 60 tahun baru saya taubat. Dipikirnya akan sampai pada usia segitu. Tahu-taunya besoknya, bulan depannya, tahun depannya, sebelum taubat meninggal. Makanya teriakannya itu karena itu. Kenapa nggak segera bertaubat? Memang baik bertobat pada bulan Ramadan. Memang baik bertobat pada saat malam Lailatul Qadar. Memang baik bertobat waktu malam, waktu kita sholat tahajud. Memang baik. Cuman jangan sampai gara-gara menunggu waktu yang baik kita tidak tobat pada saat ini. Saat ini kita bertobat dengan segera, nanti pas waktu yang baik tadi kita bertobat lagi. Disambung tobatnya, ditambah tobatnya. Jangan menunda yang sekarang kita tidak tobat sama sekali. Paham, ikhwan? Maka semestinya bagimu, semoga Allah mengasihimu, untuk senantiasa sadar dan berusaha sungguh-sungguh, dan semoga saja engkau dapat mencerabut dari hatimu berbagai akar kegelimangan dosa ini dan membebaskan beban pundakmu dari berbagai dosa ini. Jadi kita harus senantiasa sadar dan betul-betul sungguh-sungguh supaya Allah menghapus semua dosa-dosa kita. Dan jangan engkau merasa aman terhadap pengerasan hati akibat dari dosa-dosa, dan renungkanlah keadaan dirimu. Jangan anggap enteng kerasnya hati kita. Gak mau menerima nasihat, males ibadah. Karena hal kecil tersebut lama-kelamaan, karena ini adalah virus, menjalar, takutnya seperti setan dan Bal'am menjadi orang yang kufur. Gak mau ibadah lagi nanti. Wabillahi min dzalik. Karena ada satu kisah bahwa Hajar Aswad dulunya adalah batu yang berwarna putih. Hajar itu batu, Aswad itu hitam. Hajar Aswad sekarang yang ada di Mekah, yang nempel di Ka'bah, itu dulunya warnanya putih. Tapi karena dicium oleh orang-orang yang berdosa, setiap orang yang tawaf mencium itu batu, dosanya menjalar kepada batu tersebut, maka berubah batu putih menjadi Hajar Aswad, jadi hitam. Karena dosa manusia. Jadi dosa kita bisa jadi berpengaruh juga kepada anak kita, berpengaruh pada istri kita, berpengaruh kepada lingkungan kita. Jika kepada orang lain saja berpengaruh, apalagi pada diri sendiri. Jadi dosa ini, setiap kita berbuat dosa satu titik hitam. Jika terus-terusan berdosa, tidak meminta ampun kepada Allah, maka hati kita akan menjadi gelap. Contohnya seperti lampu. Lampu itu terang. Kalau kita cat hitam sebagian, maka terangnya pun sebagian. Tapi kalau kita cat hitam seluruhnya, maka lampu tidak bisa menerangi lagi. Begitu juga dengan hati kita. Kalau hati kita terus-terusan
dicat hitam, artinya terus-terusan berbuat dosa, nanti hati kita hitam. Kalau hati hitam, maka hati kita tidak bisa memberikan cahaya, tidak bisa memberikan pemikiran yang jernih, ilham untuk beribadah. Nantinya takutnya akan membuat kita menjadi kufur kepada Allah, seperti kisahnya iblis dan Bal'am tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Karena sungguh sebagian orang soleh berkata, sesungguhnya hitamnya hati itu atau efek dari dosa-dosa, dan tanda hitamnya hati adalah engkau tidak menemukan tempat perlindungan dari dosa-dosa, dan tidak ada tempat berpijak untuk ketaatan, dan tidak ada tempat yang manjur untuk nasihat. Tidak menemukan tempat berlindungan dari dosa-dosa, maksudnya susah untuk meninggalkan maksiat. Jadi mudah nanti untuk mengerjakan maksiat yang lain. Tidak ada tempat berpijak untuk ketaatan, maksudnya susah untuk taat dan ibadahnya itu tidak ada manfaatnya. Manfaat sholawat menenangkan hati, manfaat sholat duha menambah rezeki, manfaat sholat tahajud menenangkan hati. Nah, sholatnya itu, ibadahnya itu tidak akan berpengaruh kepada dia, tidak memberi manfaat. Sholawat terus-terusan, tapi kok hati nggak tenang-tenang. Kenapa? Karena dosa. Bersedekah akan memberikan manfaat, kita tenang hati, menyelesaikan masalah kita. Ngaji membuat orang itu tentram, tapi ini enggak. Kenapa? Bisa jadi karena dosa yang belum ditaubati. Dan tidak ada tempat yang manjur untuk nasihat, artinya dia tidak bisa menerima nasihat dari orang lain. Itulah pengaruhnya dari dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan menunda-nunda taubat. Mafhum ikhwan? Isya kita lanjut nanti setelah Isya. Wallahu a'lam bishawab.